Al-Fatihah. Allah yataqabbalu shalah wa du'a wa yarham walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in, khususan ila ruh al-imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani usulihi wa furu'ihi, anallahu yataghashsham bir rahmah wal maghfirah, yu'id alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tazkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradhatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki fi kitabih at-targhib wa tarhib ala tahdhibi targhib Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib ila an qala. Berkata Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib sampai daripada perkataannya at-tarhibu, ini adalah ancaman, minal kibir, daripada mempunyai sifat sombong atau bangga diri, wal i'jab, sama bangga diri, kibir sombong, i'jab bangga diri. Beda kibir dengan i'jab, beda sombong dengan ujub. Itu biasanya kalaunya sombong itu terucap, bahasa kitnya itu koyo, ya kalau koyo ngajar koyo bang terucap. Wal i'jab kemudian ujub ini biasanya bersifat mainan hati. Nah, ini merasa dirinya ini paling bagus. Nah di dalam hati Jepang apa pander ya lah bah di dalam hati nih. Orang ini kada apa namanya biasa saja amalnya kebanyakan aku. Nah merasa diri ini lebih hebat daripada orang lain. Nah, ini disebutkan di dalam sebuah perkataan, maksiatun aurasat dzullan waftiqara. Satu maksiat atau perbuatan maksiatun aurasat dzullan waftiqara khairun min ta'atin aurasat izzan wastikbara. Dalam kitab hikam disebutkan maksiatun, sebuah maksiat atau sebuah perbuatan dosa, aurasat dzullan waftiqara, yang dilakukan tapi ada dasar penyesalan, merasa hina tatkala memperbuat maksiat. Nah, berbuat maksiat misalnya lalunya ini merasa hina, ya Allah aku ini masuk surga juga kah dengan maksiat yang pernah aku lakukan, ya Allah aku selamat juga kayaknya di akhirat, banyak dosa. Nah maksiatun aurasat dzullan waftiqara, sebuah kemaksiatan, sebuah perbuatan dosa yang menimbulkan sifat hina di dalam dirinya, khairun min ta'atin auratat izzan wastikbara, itu lebih baik daripada sebuah ketaatan tapi inya merasa mulia, merasa sombong, merasa bangga dengan ibadah yang inya lakukan. Makanya kita diajarkan oleh guru kita, jangan sampai kita meremehkan siapapun daripada makhluk-makhluknya Allah walaupun itu seorang pendosa.
Jangan. Ya, siapa tahu ini bertaubat. Bahkan seorang pendosa itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang beribadah. Nah, seorang pendosa ini parak bana Allah Subhanahu wa taala lawannya. Orang beribadah Bang, ya orang beribadah belum tentu. Tapi seorang pendosa, nah, diharapkan taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita itu meremehkan siapapun, makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu seorang pendosa, walaupun itu adalah seorang pelaku maksiat. Nah, maksiatun awrathat dullan waftiqara, sebuah kemaksiatan, sebuah perbuatan dosa yang menimbulkan rasa hina di dalam dirinya, khairun min ta'atin, itu lebih hebat, lebih bagus daripada sebuah ketaatan, sebuah perbuatan ibadah, awrathat izzan wastikbara, tapi inya merasa bangga, merasa sombong dengan ibadah yang inya lakukan. Nah, lawan kemarin kita jelaskan bahwasanya ujub, merasa diri ini lebih baik daripada orang lain, ini adalah perbuatan syaitan atau kelakuan syaitan yang dipelopori oleh syaitan, oleh iblis. Ini iblis pamulaan yang yang mempunyai sifat ujub ini, merasa lebih baik daripada orang lain. Makanya iblis itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada surga. Wa targhibu, dan ini anjuran. Fil hilm, di dalam mempunyai sifat lambat marah. Nah, kita dianjurkan jangan penyarikan. Ya kan? Al-ghadab minasyaiton. Sifat penyarikan itu daripada syaitan. Makanya kita bilanya rahatan marah atau rahatan sarek itu dianjurkan untuk berwudu. Ya kan? Berwudu. Karena syaitan itu marah itu dari api, dan api marah itu dari syaitan. Supaya memadamkan api marah tersebut, maka dianjurkan untuk menyipoi atau menyimburnya dengan air wudu. Nah, dengan air wudu. Nah, kita dianjurkan bilanya sarek berwudu. Bahkan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, apabila kita marah dalam keadaan berdiri, maka berduduk. Nah, bilanya marah dalam keadaan berduduk, maka bawa berabah. Amunnya marah rahatan berabah, bawa guring. Munnya guring, mun sarek sawat jadi sarek bilang talalu benar. Nah, intinya sifat marah ini adalah sifat yang dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita dianjurkan tatkala marah, ya kalau tatkala marah mun ditarim tuh biarlah ditarim. Di Hadramaut itu mereka bilanya ada yang bakal kancangan, kan biasa nih bakal kancangan, bilanya ada orang tarim itu bakal kancangan, mereka itu langsung mengucap shollu ala nabi, bacakan salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung hinip. Wah, itu tuh. Jadi bilanya ada orang bahasa sarekan tuh banyak baca salawat aja, karena kan sifat salawat itu dingin, sedangkan sarek itu panas. Makanya bilanya sarek, wah itu banyak baca salawat aja, ya lah, banyak baca salawat. Atau juga ada juga ulama mengatakan bagi orang yang panasan hati, panasan, nah ini kada kau salah sedikit lalu jangan hantam, kan ada orang nangga itu. Nah, itu dianjurkan untuk memperbanyak membaca itu ya latif, entah inya panasan atau menghadapi orang yang panasan. Nah, misalnya inya panasan seumpamanya kada kau salah sedikit lalu dia sarek, nah baca ya latif, amalkan ya latif sebanyak-banyaknya. Atau menghadapi orang yang panasan tuh bahasa Arabnya bipla temperamen lah, temperamen. Nah, atau menghadapi orang yang temperamen, nah itu dianjurkan kita membaca ya latif, 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 ya kah, ya latif, ya latif, ya latif. Itu bagus mengamalkan itu, ya kah, ketika menghadapi orang yang temperamen atau seorang yang temperamen, maka dianjurkan untuk membaca ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Itu kan ya latif itu kan nama Allah Subhanahu wa taala atau asmaul husna. Asmaul husna salah satunya ya latif, artinya itu wahai Tuhan yang maha lembut. Nah, jadi intinya ngarannya, kita dianjurkan untuk mempunyai sifat lambat marah,
itu Nabi Muhammad pian. Nabi Muhammad itu lambat marah. Mungkin gak bisa marah sih tuh. Pernah pada suatu hari Nabi Muhammad itu memang aktivitas Nabi Muhammad itu senang ke masjid. Senang ke masjid sidin. Salah satunya ketika di Madinah, Nabi Muhammad mulai rumah ke Masjid Nabawi itu berjalan batis sidin. Kalau kada salah mulai rumahnya Abdurrahman bin Auf kalau kada salah. Waktu belum baisian rumah Nabi, kan Nabi Muhammad kan rumah sidin kan di masjid. Nah, jadi waktu belum bisi rumah Nabi Muhammad itu kalau kada salah bolak-balik mulai rumahnya Abdurrahman bin Auf setelah hijrah daripada kota Mekah. Nah, jadi kan mulai rumah Abdurrahman bin Auf ke masjid itu sidin berjalan batis saja. Berjalan batis. Kemudian setiap kali sidin ke masjid itu dihadang oleh orang Yahudi. Orang Yahudi. Ya, orang yang lain Islam lah ya kalau. Bukan sekadar menghadang, tapi dengan tujuan meludahi muha Nabi Muhammad. Jadi setiap ke masjid diludahi, boleh ke masjid diludahi pulang. Mun kita nang kayak itu coba kan, setiap ke masjid At-Taubah, diludahi orang. Kada salat ka isok. Bahwalam. Amun Nabi tiap hari, ya kah tiap hari setiap kali ke masjid diludahi. Sampai pada suatu hari orang Yahudi yang meludahi ini kada ada lagi sehari, 2 hari, 3 hari, kada ada. Kemudian Nabi Muhammad bertakon kepada warga sekitar, wahai warga, biasanya ada orang Yahudi yang menunggu aku di tengah jalan bilanya aku hendak ke masjid, mana orangnya kada kelihatan lagi. Sehari 2 hari aku cari kada kelihatan lagi. Mun kita alhamdulillah kada ada lagi, mudahan lakas mati. Mun Nabi Muhammad mencari sih mana orangnya kada ada lagi. Biasanya ada rajin orangnya di sini nah menjaga kok. Ini kada ada lagi mana? Nah, kemudian ujar warga kampung situ, wahai Nabi Muhammad, tuh orang Yahudi yang biasa menjaga pian lagi terbaring di tempat tidur, lagi sakit, lagi sakit 3 hari sudah kada sembuh. Pantas jar Nabi Muhammad, sudah 3 hari nih orang Yahudi ini kada ada lagi. Aku bertamuan, aku melihat lawan orang Yahudi. Mana rumahnya? Ujar warga ini rumahnya di situ, ya kah? Rumahnya alamatnya di sini. Nah, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam langsung ya kah ke pasar, bapak nokarkan buah-buahan. Kemudian Nabi Muhammad langsung baelang datang dari pasar, nukar buah-buahan, maelangi orang garing yang meludahi sidin tadi, orang Yahudi yang meludahi sidin. Kemudian tatkala membuka mengatok rumah mengatok sekalinya dibukakan, sekalinya Nabi Muhammad takjub orang Yahudi yang garing tadi di tempat tidur yang terbaring. Luar biasa wahai Nabi Muhammad, aku nih padahal muar bana lawan ikam, benci benar. Makanya sehari itu aku kada meludahi muha ikam saking bencinya. Setiap hari ulah murdahi pian, benci ban ulah lawan pian nih. Tapi apa ngarannya, dengan sifat pian saat ini, dengan akhlak pian yang saat ini, hati ulun menjadi luluh. Ayo ja ulun hendak masuk ke dalam Islam, mengucap syahadat. Akhirnya masuk Islam. Akhirnya masuk dengan sebab sifat akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ya kah kada sekali 2 kali dijahati orang, tapi sidin kada pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan dibalas kejahatan dengan kebaikan, dengan akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kota Taif yang rancak mendengar kisahnya ketika Nabi Muhammad mempunyai agenda dakwah di kota Taif di Mekah, waktu masih di Mekah. Ya memang ya kalau Mekah ini sifatnya tuh keras orangnya, orang Mekah ini keras. Nah, makanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan di kota Mekah, ya kan, dilahirkan kota Mekah. Jadi ibaratnya di tempat orang yang kada menerima Nabi Muhammad. Kota Mekah ini adalah kota yang ya kada keras lah orangnya keras, ngalih didakwahi, sampai-sampai Nabi Muhammad setelah besar ya Allah, Nabi Muhammad itu hijrah ke kota Madinah, dan orang-orang Madinah itu langsung menyambut dengan kedatangan Nabi Muhammad, langsung Islam nyaman, lembut orangnya, ya lah, orangnya kada pengarasan deh. Nah, ketika di kota Mekah itu banyak kejadian-kejadian
yang dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya di kota Taif. Di kota Taif, Taif itu sebujurnya bukan kota. Dahulu tuh Taif itu nama jalan yang ada di kota Mekah, ya kan? Taif namanya. Nah, Nabi Muhammad ada agenda dakwah di situ. Taif itu adalah jalan kecil yang dihimpit dua gunung. Nah, lebih tepatnya seperti itu, tapi mungkin wah ini sudah berubah, ya kan? Di zaman Nabi Muhammad itu Taif itu adalah jalan kecil yang dihimpit dua gunung. Nah, ketika Nabi Muhammad ada agenda dakwah di Taif, kemudian tatkala sampai di tengah perjalanan, orang-orang Yahudi ini papadanya membawa batu di dalam kresek, dalam kantongan, kemudian naik ke atas gunung, ya kan? Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW melewati jalan Taif, langsung ditawaki oleh orang-orang Yahudi, sampai-sampai Nabi Muhammad itu berdarah karena batu, ya kan? Karena himpatan, karena lemparan batu tadi. Kemudian sarek malaikat penjaga gunung, kan malaikat itu kan ada malaikat penjaga gunung, ada malaikat hujan yang menurunkan hujan, ada malaikat macam-macamnya penjaga langit, ya malaikat itu macam penjaga surga ada juga. Nah, malaikat penjaga gunung ini sarek, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, nih kurang ngajar benar orang-orang Yahudi, bagaimana menurut engkau seandainya nih gunung yang ada ini aku tangkupakan supaya menjadi satu. Ini orang-orang yang ada di kota Taif yang di atas ini supaya orangnya teguguran, supaya matian. Ujar Nabi Muhammad, jangan. Ya, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu keturunan daripada orang yang melempari aku pakai batu tadi beriman kepada aku. Akhirnya dengan sebab akhlak dan kelembutan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nah akhirnya Islam ini berkembang, berjaya, ya kan? Nah, jadi Islam itu bukan dibangun dengan sifat marah, bukan sifat anarkis, bukan sifat ya pengarasan, nggak ada, lemah lembut, ya kan? Makanya itu apa ngarannya di dalam Islam, di dalam madhab kita, di dalam syariat kita itu ada beberapa madhab, ya kan? Ada beberapa madhab, ada madhab Imam Syafi'i, ada madhab Imam Malik, ada madhab Imam Ahmad bin Hambal, ada madhab Imam Abu Hanifah, ya kan? Nah, ada beberapa madhab. Nah, supaya apa? Itu supaya rahmatan, supaya mempermudah lawan kita. Karena kita mau kita sebutin aja madhab lalu ngalih. Contoh, kita ke Mekah. Amun ke Mekah kita memakai madhab kita Imam Syafi'i, tawaf tuh ngalih. Tegatok lang lawan yang bukan mahram, bodoh bahasa bulang. Walaupun kada sengaja. Kan itu loh, Imam Syafi'i itu sengaja kada sengaja, pokoknya bilangnya bagatokan yang lain mahram batal. Jangankan lawan bini orang, lawan bini seorang aja batal. Ya kalau tuh Imam Syafi'i, nah kayak apa amunnya tawaf. Nah, membayangkan lagi musim haji ngalih. Nah, lalu kita itu dianjurkan untuk bertaklid di dalam berwudu, ya kan, kepada Imam Malik. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah ini mereka berpendapat bahwasanya al-mulamasah apa ngarannya, bagatokan antara lakian dan binian itu kada batal. Kalau kada salah amunnya Imam Malik itu munnya bila syahwah, ya amunnya bagatokan sekedar bagatokan aja itu kada batal. Tapi jar Imam Malik munnya bagatokan tapi timbul perasaan syahwat, maka itu batal. Tapi beda dengan pendapat Imam Abu Hanifah, itu syahwah bila biduni syahwah kada batal, ya kan, lam tabtul kada batal. Nah, intinya adalah pendapat yang mempermudah, bahasa kita ya, kalau mempermudah supaya kita beribadah nyaman. Makanya di dalam syariat kita ada beberapa madhab, tujuannya apa? Supaya kada bakal karasan, ya kan? Nah, dalam madhab ini nangka ini, dalam madhab ini nangka ini, dalam madhab ini nangka ini, ya kan? Nah, makanya intinya di dalam syariat kita, di dalam agama kita itu dianjurkan untuk lambat marah. Orang yang panyarikan itu capat tuha aja. Bujur juga capat tuha, ya, orang panyarikan itu capat tuha, artinya lakas mati. Orang panyarikan dipikirkan orang nenek panyarikan menurut sidin ini, kita pikirkannya sudah, racuni kayak racun tikus.
nya orang panyarikan. Makanya jangan sampai mempunyai sifat panyarikan. Itu Nabi Muhammad pernah didatangi oleh sahabat, ya Rasulullah ausini, wahai Nabi Muhammad, berikan pang nasihat lawan ulun. Berikan nasihat lawan ulun. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengulang nasihatnya, la tagdab, jangan capat sarek. Jangan sarek. Ya kan, jangan sarek. Nabi Muhammad tuh kan bisa kesarek, sini bisa sarek apabila syariat Islam dilanggar, itu aja. Tapi amun diludahi orang seperti yang ulun kisahkan, ditawaki orang sampai berdarah, itu kada sarek sidin. Pernah juga sidin lah waktu di depan Ka'bah ketika sidin beribadah nih. Ketika sidin beribadah di depan Ka'bah sembahyang nih, Allahu Akbar. Sampai Allah ruku, kemudian i'tidal, hendak sujud, langsung ditimbuni oleh orang Yahudi dengan tahi kotoran onta. Wah, ya kan, ditimbuni pakai tahi. Artinya ya apa ngarannya, jahat banget ya. Kalau pernah juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bangkit dari sujudnya dicekik dengan sorban oleh orang-orang Yahudi. Wah, itu Nabi Muhammad kada pernah sarek. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang yang berbuat jahat kepada beliau dengan doa yang baik. Nah, ini disebutkan ada wiyatul ghadab, supaya kita itu apa ngarannya, kada panyarikan atau mengobati sifat temperamen, sifat cepat marah atau sifat panyarikan. In kana qaiman, ujar ulama, apabila kita marah dalam keadaan berdiri, qa'ada, berduduk, au qa'idan, amunnya marah dalam keadaan duduk, ittaja'a, barabah, amunnya marah dalam keadaan barabah, au yatakallam, atau dalam keadaan mengoceh, nah corocos. Biasanya kan bilangnya orang sareknya lalu aja, nah sambatan ini kada baik, ya lah, bungul, bangsat, sinting, macam-macam. Biasanya kan orang bilangnya orang sarek itu kan kata-kata yang kada baik itu lalu keluar, ya, kata-kata baik itu kata yang kada baik itu tak keluar, macam-macam, ya kan. Makanya bilangnya orang sarek itu apa ngarannya, kada dianjurkan untuk memberikan pendapat. Jadi salah satunya kita nih di dalam kitab itu, di antara orang yang boleh berfatwa atau orang yang boleh berpendapat itu kada boleh orang panyarikan. Nah, orang yang temperamen, orang yang ya darah tinggi, lain darah tinggi malah ya panyarikan lah. Orang panyarikan tuh biar mau disuruh memberikan pendapat bisa kada luput. Makanya bilangnya orang panyarikan tuh jangan dimintai pendapat. Nah, kayak pendapat pian kayak ini, nah ini orangnya nih mahwal terus lan ulun sikap disidin. Inya orangnya panyarikan. Makanya orang panyarikan tuh jangan dimintai pendapat. Nah, makanya di sini ulama mengatakan ada wiyatul ghadab, obat penyarikan itu amunnya kita sarek dalam keadaan berdiri, berduduk. Mun ada orang sarek nih kok berdiri ngabau berduduk dulu. Amunnya berduduk bau berabah. Aw yatakallam, amunnya orang nyebab anda mencorocos, nah suruhnya berdiam, ya kan? Atau melakukan sesuatu yang ya mengalihkan sesuatu yang supaya kada sarek lagi. Nah, amun kada kawa lagi ya tawadhu aw yaktasil, bau wudu. Amunnya bau wudu ibaratnya masih jadi sarek, misalnya bau banyalam. Yaktasil, bau mandi maksudnya. Amunnya banyalam masih lagi sarek, bilang terlalu benar. Ya terakhir kalinya tadi amunnya masih jadi sarek bau guring. Mun guring bilang bang mamanya aja lagi, bilang terlalu benar ya Allah. Nah, jadi intinya di sini at-targhib fil hilim, kita dianjurkan untuk mempunyai sifat lemah lembut, artinya kada panyarikan, ya kan. Makanya di antara amaliyah menghadapi atau kitanya yang temperamen misalnya, itu dianjurkan untuk memperbanyak membaca kalimat ya latif, ya latif, ya latif, ya latif sebanyak-banyaknya. Insya Allah amun yang banyak membacanya itu hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ghadab minasyaiton, karena sifat marah itu dari syaitan, ya kan. Makanya mun kita berwudu, nah mun kita banyak berzikir, maka syaitan itu kada mau memaraki kita. Nah,
wahtimalil adza. Kemudian pulang ini adalah anjuran supaya kita menahan akan gangguan yang orang berikan. Nah, jangan kita bilangnya dia ganggu orang tuh menganggap kesambatannya itu. Nah, jangan sampai mempunyai sifat panggapan, jangan diganggu orang ya. Itu pian pernah lah kalau kada salah Habib Muhammad bin Hafiz Habib Abdullah Asyatiri, bukan Habib Abdullah, ini pengarang kitab Habib Muhammad bin Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, mertuanya Habib Umar, Muhammad bin Abdullah Al-Haddar bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar ini Habib Muhammad bin Abdullah Haddar ini mintuhannya Habib Umar, artinya orang hebat ya Allah ya. Ini Habib Muhammad bin Abdullah Haddar nih pendakwah hebat lah orangnya. Tapi di mata pendakwah yang lain seperti Habib Salim, Habib Abdul Qadir As-Segaf Jeddah nih, dan Habib yang lain, Habib Muhammad bin Abdullah Haddar nih dakwahnya tuh mulus, kada ada gangguan, kada ada cacian makian ya lah. Kemudian ujar Habib Salim bin Abdullah Syatiri, wahai Muhammad bin Abdullah Haddar, ikam ini dakwah kada ada gangguan, kada cacian, kada ada makian. Jangan dakwah ikam ini kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diragukan. Karena tanda orang diterima berdakwah itu pasti nang kaya Nabi. Ya lah, Nabi Muhammad tuh berdakwah dicaci dimaki ya, otomatis pewarisnya Nabi para ulama mintu juga. Nah, makanya itu ulama-ulama kita tatkala diganggu, guru-guru kita nih tatkala diganggu, tatkala berdakwah atau dalam kehidupan sehari-hari, bukan dalam masalah dakwah aja, mereka mengatakan marhaban bi syiari sholihin, selamat datang dengan syiar-syiarnya orang-orang soleh. Karena orang-orang soleh itu pasti ada yang gak ada ketujuh ya lah. Nah, orang-orang soleh, bubuhan Nabi, bubuhan Rasul, bubuhan wali-wali itu, nah itu pasti ada yang gak ada ketujuh, pasti pernah dicaci maki. Oleh karenanya mereka guru-guru kita tatkala dicaci maki atau disambati orang, mereka mengatakan marhaban bi syiari sholihin, selamat datang dengan syiar-syiarnya orang-orang soleh. Wal afu wal i'rad anil jahilin, dan mempunyai sifat pemaaf dianjurkan juga. Wal i'rad anil jahilin, dan berpaling daripada orang-orang jahil. Nah, itu dianjurkan kita mempunyai sifat pemaaf, sifat lemah lembut, kemudian jangan peanggapan. Nah, itu kita dianjurkan mempunyai sifat-sifat tersebut. Nah, makanya ini ulama kita menganjurkan tatkala kita sebelum guring itu dianjurkan kita itu memaafkan semua orang. Itu Abu Dhamdham, kalau pada salah sahabat namanya Abu Dhamdham. Itu Abu Dhamdham itu Amalia Sidin biasa aja, tapi sangat disayang oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Abu Dhamdham ini setiap Sidin guring sebelum memejamkan mata, Sidin memaafkan orang-orang yang berbuat jahat lawan Sidin. Ya, bahasanya itu Abu Dhamdham ini dibully orang terus, disambati orang, dibully orang, disambati orang, dicaci maki orang. Tapi Abu Dhamdham ini kan pernah sarek. Sebelum guring amal Sidin, ya Allah, ulun maafkan orang yang menyembati ulun, itu aja. Sehingga Abu Dhamdham ini disayangi oleh Nabi Muhammad dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab nih sifat hati yang bagus. Ya lah, hati yang bagus memaafkan orang. Makanya kita dianjurkan untuk mempunyai sifat al-hilim, lambat marah, ihtimalul adza, jangan peanggapan, wal afwi, dan mempunyai sifat pemaaf, wal i'rad anil jahilin. Namun ada orang jahil yang menentang kita, maka kita berpaling daripadanya. Makanya di sini setengah atau sebagian daripada wasiat ulama-ulama kita, la yanbaghi lil abad an yanam malam yusribh arba'ah asya. Tidak sepantasnya seseorang itu tidur dia melakukan 4 perkara. Yang pertama, la yanam walahu ala wajhil ardi khasmun hatta ya'tih. Jangan guring terkecuali ia membersihkan hatinya daripada sifat dendam melawan orang. Nah, jangan guring sebelum kita memaafkan semua orang yang berbuat jahat lawan kita.
Kemudian la yanam walahu ala wajil ardi la yanam la yanbaghi lahu an yanam waqad baqi alaihi fardun min faraidillah. Yang kedua, jangan guring terkecuali semua kewajiban sudah kita lakukan. Nah, semua kewajiban hari ini sudah tuntas, sudah beres, hanya guring. Kemudian yang ketiga, la yanam malam yatub min dzunubih. Jangan guring terkecuali kita minta ampun, bertaubat atas dosa yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, jangan guring terkecuali menulis wasiat. Jadi intinya, sebelum guring kita itu harus membiasakan diri untuk membersihkan hati, memaafkan orang yang berbuat salah lawan kita. Nah, itu bagus amalih nangka itu. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuridu 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Tilkad darul akhirah, surga maksudnya. Demikian negeri akhirat maksudnya surga. Tilkad darul akhirah, surga, naj'aluha, kami jadikan, lil ladzina la yuridu 'uluwan fil ardi, untuk orang yang tidak menginginkan sifat tinggi di bumi, di dunia, wala fasadan, dan kami jadikan untuk orang yang tidak merusak, wal aqibatu lil muttaqin, dan itu adalah balasan bagi orang yang bertakwa. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dan menjadikan hati kita sifat lambat marah, sifat kada paanggapan, sifat pemaaf, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita daripada kotoran-kotoran hati. Ala hadhihi niyah wa ala manawa bihi salafuna salihun ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afdalul dzikri ka'amana la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم ومقبل من وجهنا إلى الله سبحانه وبحمده وصلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما عملنا من أنواع الخيرات في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين ثم إلى أرواح آل كل الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا حلت أرواحهم يا رب العالمين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين والمخالفين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء المفسرين والسادة الصوفية المحققين وأولياء الكون أجمعين وثم مثل ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى روح من كانت لقراءتها هنا باسمه وطلب ذلك من أجله خصوصا إلى روح صبرا بنت دوغاني وإلى روح جهر بن إبراهيم وإلى روح عل بن دوغاني اللهم اجعلهم فداء له من النار وفكاك له من النار وحجابا له من النار ونجاة له من النار وستر له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووالدينا ووالد مسلمين وفرعهم ثم الأرواح من ضاجع ومقارب من أموات المسلمين كافة عامة خصوصا لا زائر ولا ذاكر وعم الجميع بالرحمة ورضوان
واسكن وإياه فسيح الجنان يا حنان يا منان يا من إذا سئل الأعطى وإذا استعين عن اللهم جبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصلاة عملنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا فلا تخيبنا الله بغفلة ولا تأخذنا على الكره واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم كما حين أحييتنا فعن غير مفتونين ولا ضالين ولا مغير ولا مبدل وأنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم حينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا في زمرة الإيمان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.